la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, Malik serta Ilah manusia, yang mana saat ini Allah masih memberikan kepada kita usia, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada saat ini kita mampu hadir di sini, kita mampu melangkahkan kaki-kaki ke depan ini untuk bersama-sama rukun dan sujud takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Tadi di hari yang ke-24 dan malam ini adalah malam yang ke-25. Tentu kita berharap bahwa ibadah-ibadah kita di Ramadan ini adalah ibadah yang senantiasa menghantarkan diri kita menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan sangat mafhum bahwa tujuan daripada saum adalah ketakwaan, la'allakum tattaqun. Dan ternyata tidak hanya saum yang menjadi tujuannya takwa. Semua ibadah kita, semua pengabdian kita kepada Allah adalah muaranya adalah tattaqun. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah, mengabdilah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi semua bentuk ibadah kita, sholat kita, saum kita, zikir kita dan sebagainya adalah menghantarkan kita menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun juga pengertian takwa, kita sudah sangat mafhum sekali, sudah sering kita dengar, terutama di bulan suci Ramadan. Kita sering mendengar pengertian takwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Dan juga sebagaimana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang hakikat takwa, Ubay mengatakan bahwa ketika ditanya seperti itu, Ubay bin Ka'ab balik bertanya, pernahkah kau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Umar mengatakan bahwa pernah. Dan apa yang kamu lakukan? Aku akan berhati-hati. Ubay mengatakan, fadzalika taqwa, itulah takwa. Takwa itu adalah sikap berhati-hati kita. Kita berhati-hati hidup ini, jangan sampai melanggar aturan Allah dan jangan sampai tidak melaksanakan aturan-aturan Allah. Itu adalah pengertian daripada takwa. Hadirin rahimakumullah. Dan juga banyak penjelasan yang lainnya tentang masalah takwa ini. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh sahabat utama yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang hakikat takwa. Beliau menyatakan bahwa takwa itu adalah diantaranya al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah diantaranya pertama adalah takut kepada Allah Ta'ala. Al-khawfu minal jalil. Ini sering disampaikan oleh para khotib, para guru yang sudah mengajari kita, yaitu al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah. Kita semua punya ketakutan. Kita sebagai manusia biasa punya ketakutan. Ketakutan akan apapun. Bahkan mungkin ketakutan yang sifatnya kecil, ketakutan yang sifatnya remeh, kadang seperti itu. Ada orang takut kepada ular, takut kepada kecoa, takut kepada yang lain-lain. Atau ketakutan yang wajar, ketakutan kepada ular berbisa, ketakutan kepada binatang buas. Itu ketakutan yang luar biasa. Ketakutan seperti itu, apalagi ketakutan kepada hal-hal sifatnya remeh, takut kepada kecoa, kepada ular dan sebagainya, adalah ketakutan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh. Tapi kalau khauf minal jalil, ketakutan kepada Allah,
adalah bersumber dari sikap takzim kita kepada Allah. Kita takut kepada Allah karena kita takzim mengagungkan Allah. Kita takut kepada Allah karena kita tahu siapa Allah, siapa kita. Kita tahu Allah punya rahmat, tapi juga Allah punya siksa. Kita tahu Allah punya surga, tapi juga Allah punya neraka. Kita takut jangan-jangan kita tidak pantas, tidak layak masuk ke surga Allah. Kita takut, kita khawatir jangan-jangan kita tidak pantas, tidak layak mendapat rahmat dari Allah. Kita takut, kita khawatir jangan-jangan kita tidak layak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kita takut, khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang bersumber dari sikap takzim kita kepada Allah. Takut bahwa ibadah-ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa menjaga dirinya jangan sampai dia melanggar aturan-aturan Allah. Wiqayah, menjaga diri. Sebagaimana pengertian takwa, itulah wiqayah, menjaga dirinya. Dia takut jangan sampai dia melanggar, walaupun dia sedang sendirian misalnya, tidak ada orang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada CCTV, tapi karena dia tahu Allah Maha melihat, dia takut kepada Allah, maka dia tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Sebagaimana di surah Al-Maidah ayat 94 disebutkan bahwa ya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihat Allah. Inilah ketakutan yang luar biasa yang bersumber dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sedang sendirian, tidak ada yang melihat, dia bisa untuk korupsi misalnya, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Itu khauful minal jalil. Kemudian kedua adalah wal amal bil tanzil, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah telah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Tentu saja Allah memberikan tuntunannya, memberikan petunjuknya berupa Al-Quran dan Sunnah, dan memberikan contohnya itu Rasulullah SAW. Ada jublaknya, ada juknisnya, sehingga ketika Allah memberikan tugas kepada kita untuk mengabdi kepada Allah, maka Allah memberikan tuntunannya, Allah memberikan petunjuknya lewat Rasulullah dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertugas untuk mengabdi beribadah kepada Allah, diwajibkan untuk memiliki ilmunya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kepada Allah? Seperti apa ibadah kepada Allah itu? Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah itu? Apakah cukup dengan sholat saja? Apakah cukup dengan saum saja? Apakah cukup dengan zakat saja? Apakah cukup dengan umrah dan haji saja? Selesai sudah. Tidak butuh yang lainnya. Ternyata kalau kita perhatikan bahwa perintah-perintah Allah itu sangat banyak, luar biasa. Ibadah itu ada yang mahdhun, yang ghair mahdhun. Ada yang langsung kepada Allah, munajat kepada Allah, dan juga ada yang beribadah yang melalui perantaraan orang lain dengan kita berbuat baik kepada, berbagi kepada orang lain. Maka wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran Sunnah adalah bagaimana kita mempelajarinya Al-Quran Sunnah, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah waridho bil qalil. Orang bertakwa itu adalah ridho bil qalil, ridho dengan pembagian yang sedikit. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya rezeki Allah berikan kepada seluruh manusia. Yang namanya rezeki Allah semua bagi, baik orang beriman maupun tidak beriman, orang mukmin maupun kafir, Allah berikan rezeki. Tetapi ternyata dalam pembagiannya ada yang sedikit mungkin dalam ukuran manusia, ada juga yang berlimpah dalam ukuran manusia. Maka ketika orang mendapatkan rezeki kecil menurut ukuran dia, maka dia senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar.
Ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia bersyukur. Ketika mendapatkan rezeki yang belum mendapatkan rezeki yang banyak, misalnya kecil misalnya dalam pandangan dia, maka dia tetap bersabar. Maka ketika orang seperti itu bersabar ketika mendapatkan sedikit dan bersyukur ketika banyak, maka dia termasuk orang-orang yang menakjubkan, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, ajabali amril mukmin, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Kenapa? Karena apapun yang menimpa orang beriman, apapun yang terjadi kepada orang beriman, itu akan jadi kebaikan. Mengapa seperti itu? Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dia. Ketika dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar, sabar itu baik bagi dia. Apapun yang terjadi kepada orang beriman, baik itu dalam pandangan yang keburukan ataupun kebaikan, maka semuanya adalah jadi kebaikan bagi orang yang beriman. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah wal istidadul liyaumir rahil, selalu bersiap-siap menghadapi pengadilan akhirat. Inilah orang yang paling cerdas, kata Rasulullah. Orang paling cerdas adalah bukan yang IQ-nya tinggi, orang paling cerdas bukan yang jago matematik, fisika, kimia dan sebagainya, tapi orang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Disiapkan bekalnya menghadapi kematian, disiapkan bekal menghadapi akhirat, karena itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini fana, sedangkan akhirat adalah pokok. Dunia ini adalah sementara dan akhirat adalah selamanya. Maka jangan sampai kita mengorbankan yang selamanya demi mengejar yang sementara. Kita harus mengejar yang selamanya dengan melalui dunia yang sementara. Apapun yang kita lakukan, sholatkah, saumkah, berbagikah dan sebagainya, pekerjaan kita kah dan sebagainya, adalah jalan kita mengabdi kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, apalagi di bulan Ramadan, di penghujungnya kita mendapatkan kekuatan keimanan, mendapatkan ketakwaan sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Kita istiqomah ada dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.